Aku kalau budget ini mas, aku kerja 3 tahun, bolos asal-asalan, kerja asal-asalan. Dipukulin wak. Yang cewek tukang pukul, yang cowok tukang pukul drum. Mungkin kalau puan, oke lah puan mau cuma 1 bakso. Tapi kalau sabu langsung ini 1 polsek. Action. Oke guys, balik lagi di cerita kita ya, tepatnya ada di kita lagi di apa nih namanya Lur Motor Cafe ya. Oke, sekarang kita sama masnya. Mas boleh kenalan dulu nggak? Mas Jamur. Mas Rio Raffi Herianto. Aslinya siapa mas? Gimana mas? Biasa aku asli, kalau nama asli Raffi Herianto. Ya, kalau nama panggilan di teman-teman Jamur. Itu kok bisa sih mas panggil Jamur gitu? Jamur. Ya salah-salah sih mas. Keluar kayak kata jamur gitu. Soalnya kalau tak ceritain takutnya kayak bahasa para BNN langsung ini. Enggak tahu karena apa gitu ya, karena sering di kamar gitu sampai berjamur gitu enggak? Ya mungkin mas mungkin. Mungkin seperti itu. Jadi kita di sini guys mau ngomong apa ya guys? Ayo mas podcast ya. Jadi di sini kan mas kita tuh jadi gini mas, ada tugas ya, tugas dari kampus sih. Nggak tahu aku mau disuruh podcast apanya, aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu nih podcastnya apa. Yang penting aku disuruh kemari, Kas jadi host. Oke, sip. Host apa tuh? Kepemimpinan ya? Kepemimpinan. Berarti masnya ini sebagai ownernya di sini. Iya mas, ya titipan lah. Oh titipan. Berarti ini aku lihat ada motor-motor ini mas. Motor gini ya salah-salah mas ini mas, iseng pajang gitu. Wah nggak kepake pajang gitu. Sultan memang beda. Amin. Budgetnya berapa mas? Bikin motor kali ini? Budget, aku kalau budget ini mas, aku kerja 3 tahun tanpa nabung di sini semua mas. Jadi ada takan-takan ada. Oh iya, ora maksudnya tekan sih ke lu seperti kepengen aku. Iya mas, besok mas pasti mas bangun sendiri. Berarti memang punya bengkel juga. Bengkel ada mas. Biasa kalau teman-teman ngopi sini, kalau ada yang mau bikin motor bisa aku bikinin. Tapi bengkelnya sebenarnya bengkel teman mas, cuma kayak kerjasama gitu, sharing profit. Mau konsep kayak gimana, ready. Tergantung budget nyesuaiin. Ngomongnya seumpama masnya bawa 20 juta budget sekian, aliran sekian, udah tergantung budget sih mas. Berarti masnya juga sebagai istilahnya bisa dibilang owner yang punya bengkel ya, juga. Kalau ya sih, maksudnya partner ya. Kalau sama bengkel partner. Berarti kafenya juga ya? Kalau kafe aku sendiri. Kalau kafe sendiri, berarti yang punya. Nah, kalau untuk karyawan ada mas? Berapa? Karyawan aku sebenarnya ada 4 mas. Cuma sementara waktu karena musim hujan terus ya inflasi di warung kopiku sendiri mas. Maksudnya nggak kayak goyah lah. Sebenarnya ada 3 cabang mas aku. Oh gitu. Gimana aja tuh mas? Kota Gede, Jalan Solo sama sini. Oke guys, yang di Kota Gede, Jalan Solo tuh jangan lupa mampir ke Motor Cafe. Cuma sementara waktu ini aku close dulu mas. Oh di close ya? Iya, konsepnya kan karena kan street mungkin kalau hujan gini kan, kalau kopi jalanan kan ya nangis juga ya. Mas. Benar mas, bentar yang ada malah iya mas nangis mas, mungkin nangis meratapi pinggir jalan, udah kehujanan terus nggak laku gitu tuh. Berarti ibarat kan gini ya mas, berarti masnya kan sebagai pemimpin ya di sini ya? Iya pemimpin. Nggak ada yang pimpin sih mas, maksudnya ya asal-asalan aku. Tapi kalau menurut mas ya, pemimpin itu apa sih mas? Kalau aku pemimpin, kalau menurutku sendiri seseorang yang bisa ngontrol situasi. Simple lah. Mimpin asal mimpin, yang penting yang mau dipimpin mau belajar, aku jadi nggak harus kayak apa gitu enggak ya? Enggak harus teriak gini SOP. Sebenarnya tempatnya sini nggak ada SOP mas. SOP itu nggak ada. Yang penting ngelayani customer ramah, sama temen asik, nongkrong bareng, ngelayani, bikin kopi enak, udah. Jadi tuh kalau seandainya nih ya, ada orang yang mau ngelamar kerja atau ke tempat mas itu gimana mas? Masih bisa? Sementara belum mas. Mungkin besok kalau ada investor
dari luar negeri ya beberapa Jack Ma mungkin 10M itu mungkin aku Itu langsung bisa ya? iya rekrut. Mas-masnya bisa tak rekrut bentar kita. Kamu mau daftar, Mas? Hah? Mau daftar? Rencana sih mau Rencana. Daftar enggak apa-apa Mas, tapi enggak tak gaji Mas. Aduh, berarti dalam Mas memimpin ya, model kepemimpinan yang Mas lakukan itu gimana aja? Model kepemimpinannya aku enggak gimana ya. Aku soalnya enggak ada model sih Mas. Tapi ada kayak konsep aku tuh kalau apa ngontrol teman-teman, ngontrol apa yang bantu karyawanku barista-baristaku. Ya aku tinggal suruh ayal-ayalan kalau beda pendapat gitu ayal-ayalan Mas. Ayal-ayalan mabuk udah kalau mabuk biasa ngikut. Berarti semua itu bareng ngikut semua. Iya, semua ngikut. Soalnya ini semua suka mabuk, Mas. Orang-orang sini teman-teman yang ikut aku kebetulan semua solusi diselesaikan secara Mabuk. Nah, Ya, Mas berarti- sendiri yang ngomong mabuk. Ya berarti guys, ada sponsornya tapi tidak disponsori ya guys ya. Iya. Botolnya ada ya guys ya. Ya tolong Jagger ya. Bisa. Mabuknya Mungkin berkelas, guys. Bisa ya. Muka-muka ya lolos lah. Lolos. Ini kayak jadi lolos. Iya benar. Tapi saat Mas jadi pemimpin nih ya, pernah nggak sih ada konflik atau apa gitu yang Konflik ada Mas. Biasa kayak beda termasuk kayak yang aku katakan tadi tuh Mas. Apa beda pendapat. Terus kadang bolos asal-asalan, kerja asal-asalan, kerja kebanyakan mabuk itu juga konflik juga Mas. kerja kebanyakan mabuk gimana tuh? Mas? Tapi nyelesainnya aku biasa udah selesai dari sini closing, aku muter mabuk. Dan ternyata mabuk itu apa? Pada Jadi gitu. kadang jadi masalah, kadang nyelesain masalah. Selesaikan masalah. Jadi solusi. Menjadi solusi. Oke guys, jangan ditiru guys. Ah, ya. jangan Contohnya ditiru ya. aliran sesat guys ya. Aliran sesat sangat Aliran sesat. sesat jangan ditiru ya guys ya. Sangat tidak patut dicontoh. Terus apa ya? Pernah nggak kayak cekcok itu sampai pukul-pukulan tonjok gitu? Hampir Mas, hampir. Paling kayak jorok-jorokan. Cuma kan kalau sini kan nggak ada yang baper Mas. Kebetulan cowok-cowok yang cewek itu kebetulan ya tukang pukul Mas. Tukang pukul. Itu Itu cewek itu tukang pukul. itu siapa Mas? Boleh dikasih tahu mungkin? Waduh, Ada yang nonton ntar. hati-hati Mas. Itu kalau sekali follow langsung satu pukulan. Waduh. Ya. DM 3 pukulan. Wah, Aku iya. takutnya nanti masih dipukulin. Dia dipukulin Wak. Yang cewek tukang pukul, yang cowok tukang pukul drum, yang Maria. yang temanku cowok satu lagi tukang pukul lagi mainan motor semua juga Mas. Yang kecuali si cewek. Yang satu anak seni ya biasalah anak seni ya kebiasaannya kayak gimana tahu sendiri ya Mas. Kalau mukul lu sambil mabuk atau udah mabuk duluan? Apa gimana? Kalau mukul ada masalah gitu. Kalau ada masalah ya ngobrol dulu santai. Ntar Tapi, kalau mabuk baru pukul. kalau nggak ada wah ini nggak permasalahan nggak memecahin masalah gitu nggak ada solusi mabuk ada orang mabuk itu jujur Mas ngobrol santai tetap nggak selesai masalahnya Mas tetap nggak selesai Akhirnya mabuk jadi sih. yang penting saling ngerti lah Mas yang udah gede ya nanti karena anak-anak sini udah berumur semua seumuran sama aku juga Berapa sih Mas? 30, 40. 55 Oh, 55. Kalau kamu berapa, guys? Aku. aduh 50. Hampir mendekati sih. kelahiran 2004 2003 Enggak sih Mas, aku 98. 98 98 Mas. Ditambah 2. ditambah 2 2000 generasi Z 2000. Berarti Mas ini kan seorang pemimpin ya. enggak juga Ya walaupun yang tadi yang diceritakan tidak patut ditiru ya teman-teman ya. enggak harus enggak Ada nggak keahlian apa yang diperlukan dalam pemimpin itu apa? kalau menurutku berani sama ini sih Mas sama kontrol emosi terus nekat termasuk tapi harus tahu batasan kayak kadang kan apa memimpin kan biasanya cuma sekedar suruh-suruh kalau aku orangnya nyuruh tapi fair mau tak suruh ambil gelas tapi aku juga ambil gelas tak suruh bersih-bersih tapi aku juga bersih-bersih jadi kayak apa panutan lah Nanti harus balance lah. jadi Jadi nggak cuma sekedar perintah-perintah enggak harus turun aku juga turun tangan sendiri berarti itu yang pada bawahnya harus bisa mengikuti seperti pemimpin. ya gitu
Gak kayak kamu Mas, tak suruh gak mau. Lah gue suruh beli rokok. Iya Mas, beli Beli rokok. Titip makan. Beli minum. iya nitip Mas, tapi nggak mau bayar Mas. Nggak mau bayar masalah itu Mas. Rokok minta korek hilang. Iya, Ini teman-teman nih. Korek itu gua. Enggak. Kamu itu yang mau punya. Berarti gimana ya Mas ya sikap pemimpin itu? Tapi pernah nggak Mas mecat orang itu pernah nggak sih? Enggak mecat sih Mas, cuma aku ngomong posisi. Jadi termasuk sementara ini apa teman-teman nih, aku kalau nyebut karyawan tuh kayak kurang ini ya Mas. Teman-teman nih yang bantuin aku yang di sini. Aku ngomong dari awal kalau kerja di tempatku, aku nggak bisa maksudnya nggak bisa full. Ketika aku sepi, hujan, jadi kayak konsepnya casual freelance. Kalau ada kerjaan berangkat. Jadi orang-orang yang ikut aku ini malah nggak terlalu butuh duit Mas. Kayak gabut ada gitu. Kayak pengen mencari hal-hal yang baru, pengen nongkrong tapi dapat duit gitu. Cuma nggak bisa terlalu ditekan. Kalau aku nyuruh gini-gini, mereka kadang wah aku nggak bisa, nggak masalah. Karena kan aku ngasih kerjaan ya cuma asal-asalan, freelance, casual. Berarti itu tuh satu grup sama motor ini juga Mas? Kalau satu grup, aku nggak ada grup sih Mas. Satu tongkrongan lah. Satu tongkrongan. Berarti teman-temannya juga yang lain pada ngikut? Ya pada ini mainan motor semua kecuali si cewek. Cewek tadi yang ditanya. Main yang lain. Tukang pukul gitu. Tukang pukul. Temennya ini Hercules, Jockey. Itu besok jadi tokoh mafia Cooks. Mafia ini. Picky blender ini. Blender buat jus masuk. Ala mafia, cuma cewek. Mas berarti kalau bikin motor gini berapa sih? Kalau aku ini tadi ya kisaran anggapnya gajiku 1,5 dulu di Jogja. 1,5 per hari per bulan. Itu masih dikit Mas. Cuma kan tetap disyukuri ada posisi kuliah sambil kerja. Semua uangku masuk di motor selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Jadi hitung aja anggapnya 500 buat inilah nongkrong sana sini buat kuliah. Dulu kuliah di mana Mas? Aku dulu di WST. WST itu Universitas Sarjana Wiyata. Itu kalau lulusan dari situ Ustaz. WST. Kamu nggak minat tuh? Hah? Kamu nggak minat? Nggak pernah dengar. Itu saking terkenalnya itu. Itu sebutannya UGM sih Mas. Aku kalau ditanya UGM. Oh gitu. Universitas Gembira Loka Mangulon. Nah, Mangulon itu ke barat Mas. Itu tetap lokasi nih Gembira Loka ke barat. Emang kalau aku ditanya UGM. Berarti Masnya itu main motor itu dari tahun berapa Mas? Main motor dari tahun berapa ya? Aku tuh dulu mainan motornya awalnya kayak nggak mainan motor custom ini Mas, kayak apa motor-motor hedek. Dulu kan di Nganjuk kan terkenalnya kan ini tempat balap-balap liar gitu Mas. Iya. Ya cuma motor bapak dulu punya motor Shogun ya. Shogun BT3. Ya cuma pelek tak cat pakai pilok, ban aku ganti, terus knalpot gobok gitu. Udah kayak berasa preman gitu Mas, kayak berasa paling keren gitu dia. Itu tuh iya, spion tak ilangin Mas. Kalau nggak dilangin agak kurang Mas. Kayak berdoa gitu ya Mas ya? Stang di gini, pokoknya nggak jelas banget. Aku kenal custom di Jogja. Berarti Masnya 3 tahun ya tadi ngomongnya? 3 tahun. Aku kalau di Jogja 2015. Ini kerja. Ya dapetnya cuma ini Mas. Motor nggak jelas ini. Nggak jelas tapi harganya mahal ya guys ya? Enggak Mas, ini semua bisa beli. Kalau crash gitu pernah nggak Mas? Pas rekam gitu? Crash pernah Mas. Crash pernah. Nyemplung sawah 2 kali. Terus kalau sampai parah, amit-amit jangan sampai lah. Alhamdulillah aku belum. Wah, Jojo belum. Jangan sampai kalau crash. Ini 3 tahun main motor, terus gitu. Main motor kerja, terus kok kepikiran kok wah aku punya tongkrongan motor kan, kenapa aku nggak bikin tongkrongan anak-anak motor, terus lahirlah Lur Motor Kopi. Awal mulanya bikin ini Mas, bikin tempat custom motor. Kalau custom motor aku dulu awal di Klaten.
Di Klaten itu Di Klaten daerah Prambanan ke timur 12 kilo lah. Oke, perbatasan Boyolali. Soalnya kalau di Jogja mahal Mas. Mahal. Terus lama juga. Ya ini lama, aku setahun bangun. Satu motor ini setahun. Berarti sampai punya sendiri. Sampai punya kafe juga ya Mas. Kalau kafe aku ngumpulin modal sih Mas, dikit-dikit terus aku tambah sama pinjaman bank gitu. Ya. Seperti itulah cerita-cerita lur-lur. Berarti ini Mas kan sebagai pemimpin ya kan, atau pemimpin motor atau ini kafe ya kan. Ada nggak misalnya idola gitu, atau Mas ada inspirasi dari siapa gitu kok bisa buka motor ini, buka kafe ini? Gitu. Kalau inspirasi aku tetap dari luar sih Mas, tetap dari luar. Kalau ada dari bengkel-bengkel area-area Jogja, Jakarta, Bandung ada bengkel-bengkel custom yang Mas kayak panutan. Contohnya siapa Mas? Contohnya kalau panutan bengkel itu kalau di Jogja Gundeka, di Bali ada Gedung Garage. Kalau untuk yang luar ada nggak Mas? Kalau yang luar banyak banget Mas. Soalnya kalau custom luar tuh total ya, semua. Yang terutama di Amerika, Jepang. Soalnya kan banyak yang terinspirasi itu kan dari sana kan. Ibaratnya tetap dari Jepang. Kalau custom Jepang sama Amerika. Kalau touring gitu, pernah pakai motor ini Mas? Sampai jauh gitu? Aku paling jauh kalau motor ini masih Bandung sih Mas. Bandung. Ya cuma Bandung Mas. Enggak sampai keluar Jawa. Bali belum kan? Bali belum. Tapi rencana pengen Bali. Sumba pulang lewat Bali. Tapi berangkatnya naik kapal. Ini apa enggak? Boyok Mas. Iya. Boyok, ya tahu sendiri enggak ada shock itu Mas. Iya benar Mas. Oh ini nggak ada ya, depannya doang ya? Aku kalau touringan ini bawa kasur, bawa bantal, set. Ini kita taruh sini. Biar bisa tidur sekalian. Ini stangnya tak, wah. Gitu. Kalau sosok kepemimpinan idola kepemimpinan aku belum ada sih Mas. Belum ada sosok kepemimpinan kalau yang tak idolain. Tapi untuk saat ini yang lagi viral Sambu masih favorit kalau Sambu masih viralnya. Ini ada tukang bakso. Oh, ya rombongan Mas. Tukang bakso rombongan. Ternyata nggak cuma rombongan. Mungkin kalau Puan, oke lah Puan mau cuma satu bakso. Tapi kalau Sambu langsung ini satu polsek. Ya guys ya, pulang kita nggak tahu rumah kita di mana ya guys ya. Ya masalah kalau ada tukang bakso beli aja toh, anget-anget jam-jam asik. Nah, kijang satu. Lo ternyata masih spion ini. Tangan kanan serse. Tangan Rambo Mas. Apa? Sambu saat ini masih favorit di kalangan ibu-ibu mungkin ya. Kalau kafe ini konsepnya apa Mas? Kafe. Konsepnya masih ini sih Mas. Aku pengennya bersih. Makanya sebenarnya aku pengennya gelap kayak ala kafe anak-anak metal gitu Mas. Lah, cuma kan kadang kan masyarakat awam kan kayak nggak terlalu suka gelap kan kok gelap-gelapan. Nah, aku pengennya cat putih tapi tetap ada display motor. Display motorcycle. Mas, ada nggak kaitan dalam bangun sebuah tim itu dalam kerjaan itu? Enggak, misalnya kayak harus apa gitu yang dilakukan kaitan membangun tim aku tinggal ini aja sih Mas, aku warain terus saling ngasih masukan. Aku kadang ya menerima masukan dari teman-teman Mas, maksudnya teman-teman yang ngopi di sini, terus teman-teman baris yang bikin kopi, teman-temanku yang bantuin aku semua tak terima. Yang bisa aku terima secara logis ya. Wah, logis oke lah aku terima. Enggak harus mentah-mentah langsung tak terima. Kadang kayak cerita-cerita gitu kayak buat aku evaluasi buat ternyata warungku harus buka pagi nih. Ternyata warungku harus marketingnya kesana sini nih.
ternyata harus ikut event kan. Kalau dari sepatunya ini collab atau gimana? Kalau sepatu ini aku kolektif sama temen. Kebetulan ini satu lokasi tapi dua branding Bersik sama Lulur Motor Kopi. Jadi itu dua dua branding. Yang Bersik kan jualan sepatu, cuci sepatu. Kalau yang tempatku Lulur ini kopi, yang kopi. Jadi dijadikan satu ya. Jadi satu. Yuk join bareng, gas bareng. Jadi guys, buat teman-teman ini yang mau juga cuci sepatu juga bisa di sini ya. Alamatnya di mana sih Mas? Alamat Jalan Dirgantara, Babarsari tepatnya. Belakang Jiwok, Sahid, Hotel Sahid. Kalau Jogja pasti nggak asing lah sama area-area Babarsari. Area Gotham City. Gotham City. Kalau cuci sepatu nih Mas, mungkin dari harga berapaan? Range harga cuci sepatu kalau cuci luar 25. Kalau cuci luar dalam 35. Repaint bisa, kayak ganti warna gitu bisa. Bisol. Itu omset dalam sebulan ya Mas? Iya. Sepatunya aja itu berapa? Kalau omset sepatu aku nggak tahu kisaran berapa. Soalnya kan ini kan udah beda manajemen beda manajemen. Kalau untuk kopinya sendiri, kalau kopiku, aku nggak nentu omsetnya, jadi kayak bingung aku tanyain omset. Tapi yang jelas, yang penting alhamdulillah lah kalau aku. Yang jelas puluhan ya guys ya. Iya. Yang jelas puluhan. Yang penting disyukuri, laku nggak laku ya alhamdulillah. Ya namanya orang usaha jualan, kalau nggak laku ya kebanyakan mabuk mas. Ya nggak laku mabuk lagi. Ya guys ya, solusinya mabuk. Tapi jangan ditiru. Cukup di kita aja. Iya, kita. Berarti kalian mabuk juga. Ya, seperti yang dibicarakan sih Mas ya. Saya menjebak Anda. Saya tidak bisa. Ada strategi yang pengen dibikin apa gitu untuk kafe ini yang lebih besar atau gimana? Strategi aku paling ini sih mas. Strategi pasti ada sih mas, kayak pengen lebih gede, terus lebih rame. Ya itu sih kemauan semua Pasti, orang ya. Pasti ya. ada. Cuma kalau aku strateginya masih bingung aku mas. Ya pokoknya kejar omset target paling ya itu solusinya ya nurunin utang pinjaman cicil enggak di seperti itu. Solusi dan strategi ya salah Awal mulanya bikin kopi itu gimana? Bikin cafe shop ini. Masnya pernah kerja di tempat orang? Aku kalau kerja tempat kopian setahun. Tapi lebih lama di dapur aku. Oh, di dapur berarti bagian masak ya, bahkan barista ya berarti? Masak. Aku masak 4 tahun, kopi setahun. Kopi aku langsung buka warung tapi posisi sambil kerja di kopian. Berarti masnya buka warung, terus masnya juga kerja di tempat yang lain gitu? Setengah tahun ikut di kopi, terus aku buka warung sambil kerja. Kerjanya kan pagi, yang aku bukanya dulu masih malam. Seperti itu. Awal-awal buka warung kopi Lur Motor Kopi. Kok bisa pikiran lur? Kalau lur ini mas. Kalau aku dulu kan di bengkel sering teman-teman manggil, saling manggil satu sama lain tuh lur. Terus aku minta saran, wah namanya warung kopi apa toh? Aku curhat sama teman-teman di bengkel. Terus lur baik gitu. Lur baik itu lur aja. Nah, kita lur itu kayak ini. Dulur. Ambil kata potongannya dari dulur gitu. Kita panggilannya Pak. Oke. Kalau sini Jawa Timur lah. Jawa Timur. Kan lur gitu mas ya. Lur. Menu
favorit atau yang best seller di sini Mas? Menu favorit kalau sini aku masih dimenangkan oleh mabuk bersama gitu. Mabuk bersama, bener. Nah, itu masih favorit. Kayak ini Mas, espresso. Ntar aku shake, aku mix sama sirup vanila. Simple sih Mas. Dan aku pastiin tempat kopiku sini paling murah di Babarsari. Sepertinya. Soalnya kalau area sini kan nggak mungkin Mas jual 15.000. Iya bener sih Mas, rata-rata di atas. Ya, ini KP Kak Mas deh. Ini KP sebenarnya 15.000 kemarin segini Mas. Jadi kok kecil ya Mas? Nah, ini sedotannya di bawah sini. Pakai keran. Ya mungkin karena ini tuh Mas. Ya sambu ketangkep. Sambu ketangkep ya kan. Pendapatannya menurun. Jadi kok turun ini. BBM juga naik kan Mas ya? Wah, BBM naik. Nah, ini besok ini BBM kemarin sebelum BBM naik segini. Iya Mas, segini Mas. Pantas kecil Mas. Mas kayaknya ini lama-lama kalau inflasi terus ini segini Mas. Seruput 15.000 habis. Berarti 1 gelas Rocky ya Mas ya? 1 gelas Rocky cuma. Wah. Balik lagi mabuk berarti guys. Mabuk lagi. Kamu tanya-tanya udah pesen belum Cucu? Udah pesen belum? Udah pesen tadi, enggak tahu minum. Udah pesen tapi enggak diminum. Enggak diminum ya? Kayaknya wah ini mabuk ini membuat haus yo. Ayo Mas, minum Mas. Siap. Minum apa ini? Minum angin ya. Tua. Tidak patut dicontoh mabuk-mabuk. Tidak patut dicontoh ya guys ya. Ya itu tadi yang ngomong mabuk tuh hiburan. Ya mohon maaf Pak Erik ya. Ya. Mabuk itu istilahnya kita makan sama bubuk. Habis makan bubuk. Itu solusi. Maksudnya enggak mabuk minum enggak. Kalau kamu putus mabuk. Ya. Aku percintaan mabuk. Ya aku belum tahu itu. Kok Maksudnya putus pacaran. Oh, putus pacaran. Bukan duit pacar ya, Mas. Kalau nggak punya pacar, ikut ini Mas acara Take Me Out. Take Me Out yang di Indosiar Mas. Aduh, udah dihapus, Mas. Oh, udah dihapus. Itu sebenarnya prospek Mas acaranya itu. Oh ya, besok bikin lulur tak bikin acara kayak Take Me Out gitu. Lulur? Cari audisi gitu. Cari talent. Lulur Me Out gitu. Lulur Me Out. Itu Mas ada baju jualan juga atau buat? Baju aku ini Mas masih produknya bersih. Jadi produknya Lulur biasa aku kayak PO limit. Jadi kalau sekali produksi langsung habis, nggak produksi lagi sementara terus produksi lagi 4 bulan sekali gitu. Jadi kayak bikin apa? Bikin desain, setiap desain beda-beda, setiap sesi beda-beda. Tapi kalau ada orang nih yang mau mesen sekarang itu bisa. Tapi PO ya? PO Mas, PO. Kalau PO itu buat cewek aja. Kalau PO, bahaya ini guys, bahaya. Kalau PO, itu. Tapi bisa kan Mas, untuk mesen itu bisa? Bisa. Ada Instagramnya nggak Mas? Instagram seperti sama Lulur Motor Coffee tanpa spasi. Ada di bawah ya? Oh, ya, Yes. bawah. Di bawah apa di atas sih? Di mana? Sini ya? Ini. Oh, di bawah. Pokoknya ini langsung ini di full. Pokoknya di sini. Muter ini. Ntar ini Mas bebas. Untuk toko nih, bukanya dari jam berapa, tutupnya jam berapa Mas? Buka jam berapa, tutup jam berapa? Kalau buka pasti untuk saat ini jam 10 pagi. 10 pagi. Jam 10 pagi. Itu kalau menurut kalian pagi ya oke lah. Ya, tapi kalau menurut pelari-pelari kayak itu kurang itu siang. Bener itu siang. Kalau tutup masih sampai chaos. Sampai chaos. Ya, aku rekor tutup jam 10 pagi. Jadi 24 jam. 24 jam buka lagi tutup berarti tutup ya. Jadi bangun 24 jam buka lagi. Padahal mau closing kalau lihat jam harus buka lagi benar Mas. Nanti buat kawan-kawan juga nih yang tengah-tengah malam nggak tahu mau kemana gitu kan, mau ngopi sama teman-teman gabut gitu ya mampir aja kemari nggak apa-apa ya Mas. Main kemari terus pokoknya kita have fun. Tempatnya asik. Kalau mau nanya masalah motor juga tadi bisa sama Masnya langsung juga. Ownernya ya Mas ya. Ya siap, bikin motor ready pokoknya. Ada uang kita siap. Budgetnya Mas untuk motor, balik lagi kita nih ke motornya. Kalau budget aku ke ini Mas, tergantung customer nyesuaiin budget. Momennya Masnya datang bawa 10
10 juta. 10 juta aku bisa Mas bikin motor 10 juta. Cuma dengan motor kecil, motor cc kecil. Konsepnya seperti ini. Paling mahal atau paling harga yang paling tinggi ya untuk Masnya bangun motor ini tuh berapa Mas? Yang motor mana? Yang ini apa atau motor yang lain? Motor yang lain ataupun yang ini juga boleh Mas. Kalau yang ini tadi kan udah ya kisaran tadi tuh Mas, aku kerja 3 tahun. Nyemplungin sini semua. Dari sini semua ya. Berarti 1,5 juta. Nah, Ya dikali aja 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau bangun motor paling mahal aku CB 400. CB 400 itu aku kerja masih partneran sama temanku. CB 400 bangun total dapat mesin 20 juta, bangun 35. Itu rekor aku bangun motor teman maksudnya. Bangun motor teman paling mahal CB 400. Itu berapa Mas? Yang CB 400. Iya. CB 400 itu sebenarnya kalau udah jadi custom dijual kisaran 40 sampai 50. Cuma kebetulan yang aku bangun kemarin si owner CB 400 ini emang mintanya hedon. Jadi 35 juta itu udah finishing, udah standar kontes. Nah, oke lah ya Mas. Yakin menang nggak Mas? Kira-kira Mas? Yakin menang nggak? Ya bisa sih bisa. Bisa ya. Itu di dalam ini semua ya Mas, kayak motor atau segala macam tuh strategi sama taktik yang ditempuh tuh apa Mas? Untuk mengembangkan bisnisnya yang ini. Strategi sama ini. Kalau aku strategi masih ini sih Mas. Soalnya sebenarnya kayak jual beli terus bangun motor itu kayak aku jaga-jaga kalau warung kopi lagi sepi. Kalau warung kopi lagi sepi, aku harus ada sampingan nih. Sampinganku jual beli motor. Nanti kalau warung kopinya rame, jual beli motor rame, ya. Bengkel rame, alhamdulillah. Bener. Rezeki banyak. Itu malah menghindari mabuk. Menghindari jangan sampai mabuk. Karena kita banyak rezeki, kita dikasih rezeki. Lapar dong Mas, kan tadi ngomongnya makan bubuk. Iya. Makan sama bubuk, iya sih. Iya bener kan. Udah ngantuk, lapar gitu. Pengen sih Mas kayak pengen bangun Harley, pingin. Ya meskipun apapun dari customer apa temen gitu. Cuma belum dapat. Kalau jual beli aku udah ada unit Harley. Tapi enggak. Mesin yang dipakai apa ya Mas? Macam-macam sih Mas. Tapi kalau kebanyakan anak-anak custom Scorpio teman. Scorpio, Tiger. Kalau enggak Tiger, Ninja. Ada yang ini enggak Mas? Request kayak mesinnya V-twin atau boxer gitu ada Mas? Ada, tapi aku tergantung ke budget lagi teman. Ke budget. Ke budget si owner budget berapa? Kalau budget 20 terus minta V-twin kan ya agak lucu teman. Iya. Ya bener sih. Iya, download full paper aja teman. Download full paper. V-twin itu mesin aja paling kisaran masih 70-80. Iya, 70-80. Ya, tergantung kalau ngasih uang 200 juta ya oke lah. Kalau yang mesin-mesin injek itu enggak ada Mas? Injeksi. Injeksi ada sih Mas, Ninja injeksi. Bisa sih Mas. Cuma kadang kalau mesin injeksi kan agak lucu tuh Mas. Buat customer. Suaranya kan kurang kejem. Kalau karbu kan lebih enak suaranya. Lebih blebek ya. Blebek. Lebih kerasa kayak tua paling karbu. Untuk motor V-twin ya, V-twin ya, boxer itu berarti rame kan sekarang? Rame. Untuk mereka yang punya duit. Untuk mereka yang punya duit. Untuk kita kalau kita yang miskin seperti ini, sementara ini. Tapi miskinnya harganya tetap. Iya. Ya gimana ya? Ya alhamdulillah tetap disyukuri. Miskin harus tetap bersyukur. Benar Mas. Disyukurin sama yang kaya maksudnya. Sama yang kaya. Sama orang kaya disyukur-syukurin. Yang kaya menjadi kaya, yang miskin ya makin miskin. Iya. Pengennya kita tuh kaya Mas. Ternyata kayak monyet. Kaya Mas ya. Kaya. Aduh. Oke lah Mas, itu aja kita nanya-nanya ya sama Mas ya. Siap. Oke, lebih dan kurang
Maaf lah ya, Semoga, mungkin ada kata-kata ya, kita yang semoga podcast kalian makin sukses ya, bersaing semoga juga sama podcast Deddy Kobusier dan kawan-kawan. kayaknya gini deh mas. Oke nggak apa, moga-moga juga Lur Cafe ini motor cafe ini semakin laris, semakin sukses. Siap, amin. Oke mas, Siap, thank you. siap. Mas. Sukses buat kalian ya. Siap. Lah guys. Oke. Ya guys. Kamu nih.